Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu semuanya. Apakah hadir semuanya atau tidak? Fitri Wahyuni, hadir Bu. Mardia Sultani, hadir Bu. Yolanda Sandi, Hadir Bu. oke, hadir semuanya ya, bagus. Ya Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan anak-anak Ibu untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan anak-anak Ibu untuk duduk kembali. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek semangat anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Semangat. Semangat, semangat. Masih ingat tepuk Papua? Masih Bu. Oke, kita coba ya. Tepuk Papua. Ha, huha. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah Bu. Duduk siap. Siap, Duduk siap. siap. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi pembelajaran 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah setelah kita belajar, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa tahu bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, anak-anak Ibu bisa memberi contoh apa saja hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak Ibu tahu tanda tempo dan tinggi rendah nada, serta menentukan tempo dan tinggi rendah nada dalam syair lagu, dan mencobakan untuk menyanyikan lagu sesuai dengan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, sebelum
sebelumnya Ibu mau bertanya. Silakan perhatikan bukunya semuanya. Ya, Bu. Ya. Di dalam buku terdapat apa? Kertas, Bu. Kertas. Ada yang tahu kertas itu terbuat dari apa? Tahu, Bu. Dari apa, Ibu? Dari pohon. Pintar, dari pohon. Nah, kertas yang kita gunakan itu terbuat dari pohon. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya menghemat kertas. Nah, silakan perhatikan gambar di depan ya. Iya, Bu. Nah, silakan coba dia bacakan. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya sudah 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Oke, terima kasih kepada dia. Selanjutnya, Ibu mau bertanya tentang teks. Informasi apa yang dapat kita ambil dari teks tersebut? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan jawab apa? Bahan utama pembuatan kertas, Bu, ada 2, yaitu pohon dan air, Bu. Bagus, Yola. Ada yang tahu lagi? Tahu, Bu. Ya, silakan Anu. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang berusia 5 tahun, Bu. Pintar, Ayu. Nah, kalau kita membuat kertas itu membutuhkan satu pohon yang usianya 5 tahun. Jadi membuat kertas itu membutuhkan pohon yang sangat banyak dan pohon itu harus berusia 5 tahun. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan ya. Ya, Bu. Dan kalian akan melanjutkan pembelajaran yang kedua setelah 2 tema 2. Anak-anak setiap hari untuk menulis, untuk menggambar, pasti kalian menggunakan kertas sebagai tempatnya. Nah, tahukah anak-anak kertas itu dibuat seperti apa, bagaimana prosesnya, dan bagaimana cara menghemat penggunaan kertas? Kertas merupakan jenis benda yang berbentuk lembaran-lembaran tipis ataupun tebal, dan bahan yang sering digunakan untuk proses pembuatan kertas umumnya serat kayu yang dicampur dengan bahan-bahan kimia sebagai pengisi dan penguat kertasnya. Selain itu, kertas dibuat untuk memenuhi kebutuhan, terutama untuk kalangan pelajar dan pekerja kantoran. Tahukah anak-anak, kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas atau 500 lembar kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Dan untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 12 air. Makanya anak-anak, begitu banyak energi yang digunakan, kita harus menghemat penggunaan kertas. Kertas anak-anak bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sebagai alat tulis anak-anak dalam belajar menulis sesuatu, bisa sebagai pembungkus makanan, terus sebagai bahan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, kemudian sebagai bahan utama dari pembuatan buku dan kalender. Ya, bisa juga digunakan untuk banner, pamflet, brosur, kemudian lagi sebagai untuk pembelajaran anak-anak seperti kertas lipat, kertas karton, bisa juga untuk membuat karya seni seperti origami, kemudian bisa juga digunakan untuk bahan pelindung pengiriman barang seperti kardus. Jadi banyak sekali manfaatnya. Itu hal yang bisa kita hemat dari menggunakan kertas. Tetapi anak-anak, karena kertas tadi dibuat dari serat kayu, makanya kita harus menghemat penggunaan kertas anak-anak. Jika kita tidak menghemat, maka kayu yang diambil dari hutan semakin banyak. Jika hutan menjadi gundul, nanti akan banyak sekali bencana jika kita tidak menghemat penggunaan kertas. Nah, makanya kita harus melakukan kewajiban kita untuk menghemat
kertas. Karena caranya bagaimana, banyak sekali cara kita untuk menghemat penggunaan kertas. Misalnya kita memakai buku kosong atau bekas yang tidak terpakai untuk menulis, anak-anak bisa dipakai kembali. Terus kita tidak boleh mencoret-coret kertas atau buku yang kita gunakan sehingga kita masih selesai. Nah, kita juga bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong pada kertas untuk ditulis kembali, anak-anak. Kita manfaatkan ya. Ketika kita menghemat kertas, kita menghemat penggunaan energi, yaitu menghemat pohon-pohon di hutan. Artinya kita ikut menjaga bumi supaya orang bisa hidup nyaman di bumi. Cara membuat kertas, anak-anak, yang pertama kali diambil dari hutan, diproduksi, kemudian dipotong-potong. Setelah itu dibuang kulitnya dengan mesin pengupas kulit kayu. Kayu yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil dengan mesin chipping. Nah, chip atau kayu yang kecil-kecil ini dimasak di dalam blaster untuk memisahkan serat kayunya. Bahan yang digunakan untuk membuat kertas. Nah, hasil dari blaster ini atau pemasakan ini disebut bubur kertas, anak-anak. Nah, bubur kertas ini akan diolah menjadi kertas pada mesin kertas. Nah, setelah itu kertas yang kering dililitkan pakai gulungan besar, di mana akan diproses lebih lanjut tergantung penggunaannya, kertasnya untuk apa saja. Setelah itu kertas diratakan dan dipadatkan lebih jauh dengan melewati logam. Nah, setelah itu kertas sudah bisa digunakan. Oke, apakah anak-anak ibu sudah mendengarkan dan mengenai video yang ibu tampilkan di depan? Sudah, Bu. Siapa yang tahu apa aja isi dari video tersebut? Apa saja pesan yang ada dalam video tersebut? Siapa yang tahu? Bu, Ya, biasanya kita tidak boleh membuang kertas, Bu. Ya, betul. Nah, di dalam video itu dijelaskan bagaimana cara menghemat kertas. Siapa aja yang tahu apa saja cara untuk menghemat kertas? Ya, Bu. Nadia, silakan. Menggunakan kertas sepenuhnya, Bu. Ya, betul. Kita harus menggunakan kertas sepenuhnya, tidak membuang-buang kertas. Nah, kalau kita menghemat kertas berarti kita sudah melaksanakan kewajiban untuk tidak membuang kertas. Nah, jadi kita dalam penggunaan kertas itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara harus seimbang. Hak kita untuk apa? Untuk menggunakan kertas. Kewajiban kita Tidak boleh membuang kertas. kertas. Ya, betul. Nah, jadi harus seimbang dalam menggunakan kertas. Nah, sekarang silakan anak-anak ibu untuk membuat apa saja cara-cara bagaimana cara kita untuk menghemat kertas. Nah, silahkan tuliskan di kertas ini ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu selama 5 menit. Oke, Bu. Apakah sudah siap anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, sekarang siapa yang berani ke depan untuk membacakan tugasnya? Saya, Bu. Silakan Yola. Cara menghemat kertas. Yang pertama, pakailah kertas seperlunya. Yang kedua, tidak boleh membuang kertas. Sudah, Bu. Oke, silakan tepuk tangan sekarang. Apakah betul apa yang disampaikan Yola? Betul, Bu. Kita harus menghemat kertas. Nah, sekarang ibu akan membagi anak-anak ibu dalam sebuah kelompok dan silahkan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, ibu akan membagikan lembar kerja kepada anak-anak ibu. Silakan jawab. Perhatikan gambar di depan. Nah, itu ada seorang anak yang sedang menggunakan kertas. Nah, setelah itu silakan jawab pertanyaannya. Apakah anak-anak ibu setuju
gambar tersebut dan mengapa kita menghemat kertas. Nah, silakan diskusikan di dalam kelompoknya. Dikasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Jika ada yang ragu, silakan tanyakan ke Ibu. Selesai, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, silakan perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Setujukah kamu dengan penggunaan kertas seperti gambar di atas? Menurut kelompok kami tidak setuju karena pada gambar tersebut seseorang itu membuang-buang kertas. Yang kedua, mengapa kita harus menghemat kertas? Karena membuat kertas itu membutuhkan pohon dan air. Satu kertas A yang berukuran A4 itu membutuhkan pohon yang berusia 5 tahun. Jadi apabila kita membuang kertas, sama saja kita membuang pohon dan air. Sekian, terima kasih. Oke, selamat datang. Oke, bagus ya hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan tunggu hasil diskusinya ke depan. Ini, Bu. Oke, silakan duduknya dirapikan kembali. Baik, Bu. Nah, itu sekarang mau bertanya, apakah anak ibu suka bernyanyi? Suka, Bu. Kalau bernyanyi sering lagunya lagu apa? Lagu menanam jagung, Bu. Ya, lagu menanam jagung. Kalau dia suka nyanyi kancil, Bu. Nah, bagus. Nah, kalau di dalam lagu tersebut ada namanya tempo dan tinggi rendah nada. Nah, tempo itu cepat atau lambatnya sebuah lagu. Nah, tempo itu ada 3, tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Sekarang kita akan menyanyikan lagu menanam jagung. Ayo anak-anak ibu silakan untuk berdiri. Baik, Bu. Bu, Ayu pertama kali berdirinya, Bu. Ya, Ayu. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakumu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Pupuk supaya subur, akan benih dengan teratur. Janganlah besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakumu, kita bekerja tak jemu-jemu.
belajar cara menghemat kertas, Bu. Kemudian kita belajar tentang tempo, cepat, lambat, dan sedang, Bu. Sama tinggi, rendahnya nada, Bu. Ya, betul. Kita belajar cara menghemat kertas dan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada anak-anak Ibu. Silahkan dijawab sendiri-sendiri dan tidak ada yang mencontek ya. Iya, Bu. Bu, ayo mencontek, Bu. Mana ada Bu? Jangan, nggak boleh mencontek. Apakah sudah selesai? Belum, Bu. Oke. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan pukul ke depan. Nah, bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang, Bu. Nah, sebelum kita pulang untuk supaya lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu daerah. Semuanya bernyanyi bersama-sama ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Silakan anak-anak Ibu untuk berdiri. Ayo. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum pulang, Ibu mau memberikan PR. Silakan anak-anak Ibu baca materi kita pada hari ini dan kerjakan soal halaman 80 sampai 81 ya. Iya, Bu. Nah, silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan langsung ada yang bermain ke tempat temannya. Iya, Dan Bu. silakan tutup pembelajaran kita kali ini yang dipimpin oleh Nadia kelas. Siap, gerak. Bersyukur, mulai.